Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Kilat menyambar langit seperti membelah sunyi malam, dan suara gemuruh petir menyelinap masuk ke dalam tiap relung rumah yang terdiam. Di sebuah rumah dinas sederhana di sudut kota, seorang wanita berseragam biru tua duduk termenung di ujung ranjang. Namanya adalah Sinta, seorang polwan muda yang dikenal tegas dan penuh dedikasi. Namun malam itu, wajah tegar yang biasa ia tampilkan di hadapan publik telah luruh bersama air mata yang ia sembunyikan di balik bayang-bayang lampu kamar yang temaram. Sinta baru saja kembali dari tugas pengamanan unjuk rasa yang berakhir ricuh. Tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih letih. Beberapa jam lalu, ia menolak cinta seorang rekan satu divisi, Bayu, seorang polisi senior yang selama ini diam-diam menaruh hati padanya. Penolakan itu ia sampaikan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, namun tetap saja menusuk. Ia tak pernah menyangka reaksi Bayu akan begitu dingin dan mengerikan. Pandangan kosongnya saat pergi meninggalkan kantor membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ketukan pelan terdengar di pintu. Sinta sempat ragu, tapi rasa bersalah mendorongnya untuk membuka pintu. Di hadapannya berdiri Bayu, basah kuyup oleh hujan, wajahnya tanpa ekspresi. Ia meminta bicara sebentar, katanya hanya ingin menjelaskan sesuatu yang tertahan di hatinya. Dengan sedikit ragu, Sinta mengangguk dan membiarkannya masuk. Baginya, tidak etis menolak secara kasar seseorang yang pernah menjadi rekan seperjuangan di lapangan. Mereka duduk di tepi ranjang. Bayu bicara panjang lebar tentang rasa, tentang luka, dan tentang harapan yang sudah ia bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Sinta mendengarkan, berusaha jujur, berusaha tidak menyesali keputusannya. Tapi ada tatapan di mata Bayu yang membuatnya tak nyaman. Tatapan yang dulu ramah dan lembut kini berubah tajam, penuh tekanan. Saat tangan Bayu mulai meraih bahunya, Sinta refleks mundur. Ia bilang tidak, namun suara hatinya terdengar kecil di tengah derasnya hujan yang mengamuk di luar sana. Bayu, yang selama ini terlihat bijak dan tenang, mulai kehilangan kendali. Kata-katanya berubah menjadi desakan, lalu ancaman samar. Ia merasa dikhianati. Menurutnya, cinta yang ia berikan adalah pengorbanan yang harus dibalas. Sinta membela diri, berteriak, memintanya pergi. Namun semua berubah dalam sekejap ketika Bayu mendorongnya ke atas ranjang. Malam itu menjadi saksi bisu atas pecahnya kepercayaan yang selama ini terjalin antar dua insan berseragam yang seharusnya saling melindungi. Tangisan Sinta tertahan. Ia merasa hancur, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia yang dikhianati oleh sistem, oleh budaya diam yang tumbuh di antara dinding-dinding institusi berseragam. Ia tahu, besok pagi dunia tidak akan peduli pada luka yang ia bawa. Ia tahu, suara perempuan di institusi seperti tempatnya seringkali diredam, dianggap lemah, dan dipersalahkan. Namun dalam hatinya, ada bara kecil yang menyala. Ia bersumpah, malam itu tidak akan berakhir dalam diam. Bayu pergi tanpa kata, seperti bayangan gelap yang datang tanpa izin lalu menghilang di telan malam. Sinta duduk diam, masih di atas ranjang. Seragamnya kusut, hatinya lebih hancur dari apapun. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan malam itu menjadi akhir dari dirinya. Ia akan berdiri, ia akan bicara, dan cerita itu, kisah tentang kekuasaan, cinta yang berubah menjadi pemaksaan, dan keberanian untuk melawan, baru saja dimulai. Pagi itu, mentari tak sehangat biasanya. Udara terasa dingin, meski matahari menyelinap malu-malu di antara celah tirai kamar Sinta. Ia belum tidur semalam suntuk. Di tangannya, seragam dinas terlipat rapi, tapi bukan untuk dikenakan, melainkan sebagai simbol luka yang belum sempat sembuh. Pandangannya kosong menatap cermin, mencoba mengenali sosok dirinya yang kemarin penuh semangat, kini dirundung trauma. Suara alarm berbunyi, mengingatkannya bahwa ini hari Senin, hari apel pagi. Tapi hatinya masih berdetak kacau. Sinta datang ke kantor dengan langkah berat. Tatapan rekan-rekannya seperti duri-duri kecil yang menusuk kulitnya. Beberapa tersenyum ramah, yang lain hanya melirik tanpa kata. Tak ada yang tahu tragedi malam itu, tapi entah kenapa ia merasa mereka bisa membacanya lewat mata sembab dan raut letihnya. Di hatinya, perasaan bersalah dan takut bersatu, membentuk beban yang sulit ditanggung. Ia ingin bicara, melaporkan apa yang terjadi, tapi pikirannya dipenuhi bayangan, bagaimana jika dia tidak dipercaya? Bagaimana jika justru dia yang disalahkan? Saat apel berlangsung, Bayu berdiri tegak di barisan depan.
Wajahnya tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Ia sempat melirik ke arah Sinta dan mengangguk singkat, seolah mengirim pesan bahwa malam itu hanyalah urusan pribadi yang tak perlu dibawa ke ruang publik. Tatapan itu membuat darah Sinta mendidih, tapi ia tetap diam. Suara komandan terdengar seperti gema jauh, tak benar-benar masuk ke telinganya. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak lambat, dan ia sendirian di dalamnya. Setelah apel, Sinta memutuskan untuk bertemu dengan bagian propam. Ia duduk berhadapan dengan seorang perwira senior, Ibu Reni, yang dikenal sebagai satu-satunya perwira wanita di jajaran atas. Dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, Sinta menceritakan semuanya, tentang penolakan, tentang paksaan, tentang luka yang tak kasat mata. Ibu Reni mendengarkan dengan tenang, mencatat dengan teliti. Namun begitu Sinta selesai bercerita, ada jeda panjang yang sunyi di ruangan itu, sebelum akhirnya Ibu Reni berkata pelan, "Kamu yakin ingin melaporkan ini secara resmi?" Pertanyaan itu mengguncang hati Sinta. Ia tahu maksudnya, laporan semacam ini akan mengguncang institusi, menimbulkan kegaduhan, dan bisa mengancam kariernya sendiri. Bayu adalah anggota senior, punya jaringan, punya kuasa diam-diam. Namun setelah semalam merasakan hancurnya harga diri, Sinta merasa diam adalah kematian perlahan. Ia mengangguk tegas, walau tubuhnya masih gemetar. "Saya ingin keadilan, Bu. Kalau saya diam, dia akan melakukannya ke orang lain. Dan mereka mungkin tidak sekuat saya." Laporan resmi pun dibuat. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Bisik-bisik mulai terdengar di koridor. Beberapa rekan mulai menjauh. Ada yang menuduhnya mencari perhatian, ada pula yang menyebutnya sebagai perusak reputasi kesatuan. Bahkan beberapa atasan secara halus menyarankan agar Sinta mencabut laporan demi ketenangan bersama. Tapi Sinta tidak goyah. Ia datang setiap hari dengan kepala tegak, meski tiap langkahnya disertai dengan luka yang masih menganga. Sementara itu, Bayu mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tak segan melempar sindiran di depan umum, memutarbalikkan cerita seolah Sinta yang menggoda lebih dulu, memanfaatkan status wanita di instansi. Yang paling menyakitkan, sebagian orang mulai mempercayai narasi itu. Dunia seperti berbalik memusuhi Sinta, padahal dia korban. Hatinya terasa tercekik, tapi dalam setiap malam yang sunyi, ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Kebenaran butuh keberanian, dan aku akan terus berdiri." Suatu siang, Sinta dipanggil ke ruang pemeriksaan internal. Ia ditanyai berjam-jam, disudutkan, bahkan dipertanyakan pakaiannya malam itu. "Apakah kamu memberikan sinyal tertentu?" tanya salah satu penyidik. Sinta hampir menangis, tapi ia tahu air mata tak akan membantunya. Ia jawab tegas, "Seragam dinas bukan undangan." Dan tak ada satupun sinyal yang membenarkan paksaan. Ruangan itu sunyi sejenak, lalu berlanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terasa lebih seperti interogasi ketimbang pencarian keadilan. Di tengah tekanan yang terus menghimpit, satu hal mulai tumbuh di hati Sinta, tekad untuk tidak hanya bertahan, tapi melawan. Ia mulai menulis surat terbuka, menyiapkan berkas, dan mencari jaringan bantuan. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ada banyak Sinta lain di luar sana, yang masih diam, yang masih takut, yang masih dibungkam. Jika suaranya bisa membuka satu pintu, ia rela berdiri di tengah badai. Sore itu, ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Sinta berdiri di depan ruang sidang etik internal dengan pakaian dinas lengkap. Wajahnya dingin, tapi matanya menyala. Di tangannya ada folder berisi bukti, surat, dan suara yang selama ini ia tahan. Hari itu bukan sekadar perjuangan pribadinya. Hari itu adalah awal dari pertarungan besar, melawan tembok-tembok yang selama ini membisu di balik seragam dan hierarki. Dan ia bersumpah, ini belum akhir. Ruang sidang etik sore itu dipenuhi wajah-wajah datar, dingin, dan nyaris tanpa ekspresi. Di tengah ruangan, Sinta duduk sendiri. Di hadapannya, 5 orang pejabat tinggi duduk sejajar di balik meja panjang. Di antara mereka, hanya satu perempuan, dan wajahnya pun tak menawarkan harapan. Mereka adalah orang-orang yang akan memutuskan nasib Sinta, bukan hanya sebagai anggota kepolisian, tapi juga sebagai manusia yang sedang berjuang mempertahankan harga dirinya yang nyaris terenggut abis. Bayu duduk di sisi lain ruangan, didampingi 2 pengacara internal. Ia mengenakan seragam lengkap, tanda pangkatnya berkilau di bawah lampu neon. Ia terlihat tenang, bahkan sesekali tersenyum sinis. Di belakangnya, beberapa rekan senior tampak hadir,
seolah memberi dukungan diam-diam. Sinta tahu, ini bukan sekadar sidang etik. Ini adalah panggung besar, tempat reputasi, kekuasaan, dan keadilan saling bertarung, dan tak semuanya bermain jujur. Saudari Sinta, Anda yakin dengan laporan ini? Apakah tidak ada niat pribadi atau konflik yang tersembunyi? Tanya salah satu panel hakim. Suaranya datar, namun nadanya menyiratkan keraguan yang menusuk. Sinta menarik napas dalam. Ia memandang satu persatu wajah mereka, lalu menjawab, "Saya tidak melaporkan demi dendam. Saya melaporkan karena saya dilecehkan, dan saya tidak ingin ada perempuan lain mengalami hal yang sama." Sidang itu berlangsung selama 4 jam. Bayu, melalui kuasa hukumnya, membela diri dengan narasi klise, bahwa hubungan mereka konsensual, bahwa Sinta memiliki perasaan namun kemudian berubah dan memanipulasi situasi. Mereka bahkan membawa rekaman percakapan yang dipotong-potong, tangkapan layar chat yang diambil di luar konteks, dan saksi yang memberikan kesaksian tak berpihak. Sinta hanya bisa menggeleng pelan. Ia sadar betul, ini bukan soal bukti semata, tapi soal keberanian mengakui sistem yang cacat. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi mencekam. Salah satu hakim bertanya, "Mengapa Anda membiarkan dia masuk ke rumah Anda jika Anda tidak memiliki maksud apa-apa?" Pertanyaan itu menghantam batin Sinta seperti tamparan. Suasana ruang sidang mendadak hening. Ia bangkit dari kursinya, berdiri tegak dan berkata lantang, "Saya membiarkannya masuk karena saya masih percaya pada rekan satu institusi. Karena saya kira, seragam ini mengikat kita untuk saling menjaga, bukan melukai." Tak satu pun menjawab. Namun dari balik meja hakim, terdengar suara kertas di balik, tanda bahwa sidang akan segera ditutup dan keputusan akan dipersiapkan. Sinta melangkah keluar ruangan dengan tubuh lunglai tapi mata tajam. Di lorong luar, ia melihat beberapa junior polwan menatapnya dari kejauhan. Tatapan mereka bukan tatapan kasihan, melainkan harapan. Seolah mengatakan, "Jangan berhenti." Sore itu langit kembali mendung. Hujan mengguyur pelataran markas besar, mengingatkan Sinta pada malam itu, malam di mana semuanya dimulai. Tapi kini ia tak sendiri. Perlahan, media mulai mencium kabar tentang sidang etik internal yang menyeret nama perwira menengah. Organisasi advokasi perempuan mulai menyuarakan dukungan. Beberapa mantan polwan bahkan mengirim pesan pribadi, membagikan kisah mereka yang serupa, namun berakhir dalam diam. Namun tidak semua berdiri di sisinya. Di media sosial, akun-akun anonim mulai menyerangnya. Tuduhan murahan, foto pribadi yang disebar, bahkan ancaman diterimanya lewat pesan singkat. Ia sempat ingin menyerah, menutup semua, menghilang. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, yang terlintas adalah wajah-wajah perempuan lain yang mungkin tak pernah mendapatkan ruang untuk bicara. Dan ia tahu, ia tidak boleh berhenti. Beberapa hari kemudian, hasil sidang dibacakan. Panel memutuskan bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang meyakinkan untuk membuktikan pelanggaran etik berat. Bayu hanya diberi teguran ringan karena menyalahi batas profesional dalam hubungan rekan kerja. Sinta nyaris roboh mendengar itu. Dunia seperti membenarkan kekerasan yang ia alami. Namun ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan keluar dengan kepala tegak. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal telah ia menangkan hari itu, keberanian. Keberanian untuk bicara, untuk berdiri, dan untuk menunjukkan bahwa di balik seragam yang membungkus tubuhnya, ada seorang manusia yang tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Ia berjanji dalam hati, meski kebenaran diadili hari ini, ia akan terus mencari panggung lain di mana suara perempuan tak lagi diredam. Karena ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang setiap suara yang pernah dibungkam, dan setiap luka yang tak pernah diakui. Langkah Sinta terdengar pelan di lorong pengaduan Komnas Perempuan. Ruangan itu kecil, dindingnya penuh poster bertuliskan dukungan untuk korban kekerasan seksual. Di sana, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Sinta merasa sedikit lega. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada pertanyaan menjebak. Hanya ruang yang hangat dan suara yang mendengar. Ia menyampaikan semuanya lagi, tanpa sensor, tanpa tekanan, tanpa rasa takut. Tangisnya pecah di tengah kalimat. Tapi kali ini, ia tidak merasa lemah. Ia merasa manusia. Proses hukum sipil pun dimulai. Sinta didampingi oleh tim pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum, dan beberapa aktivis perempuan ikut mengawal kasusnya. Berita mulai menyebar ke media nasional.
Sosok Sinta, polwan muda yang berani melawan senior peleceh dalam institusi tertutup, menjadi sorotan. Ia diwawancarai, diundang ke forum-forum diskusi, dan tulisannya tentang seragam dan luka yang tak terlihat viral di media sosial. Tapi di balik sorotan itu, batinnya terus bergejolak. Ancaman demi ancaman terus berdatangan. Nomor teleponnya disebar, rumah orang tuanya dilempari batu, bahkan salah satu juniornya yang pernah memberi kesaksian netral mendadak dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Sinta sadar, ia sedang menabrak tembok kekuasaan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi ia tidak berhenti. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap cermin dan bertanya, apakah kau masih perempuan yang sama yang dulu percaya pada keadilan? Dan setiap kali, jawabannya adalah tidak. Aku lebih kuat sekarang. Bayu, di sisi lain, mencoba membalik keadaan. Ia menggugat balik Sinta dengan tuduhan pencemaran nama baik. Beberapa media mulai memberitakan versinya, lengkap dengan narasi korban palsu dan motif pribadi. Ia tampil di acara televisi swasta, menyebut bahwa ia difitnah demi ambisi pribadi dan popularitas. Menyaksikan itu dari layar ponsel, hati Sinta membeku. Dunia ternyata begitu mudah memutarbalikkan kebenaran, terutama jika pelakunya berwajah tenang dan berbicara fasih. Tapi kekuatan dukungan mulai mengalir deras. Ratusan aktivis turun ke jalan dalam aksi damai mendukung Sinta. Tagar-tagar dengarkan Sinta menduduki trending topik nasional. Kasusnya bahkan menjadi sorotan internasional setelah salah satu media asing mengangkatnya dalam laporan khusus mengenai pelecehan seksual di institusi militer dan kepolisian di Asia Tenggara. Sorotan ini membuat institusi tak bisa lagi bersembunyi. Ada tekanan, ada desakan, tapi juga ada rasa takut dari mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Di tengah perjuangan, Sinta kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ibunya. Serangan jantung, dokter bilang. Tapi Sinta tahu, ibunya terlalu stres melihat anaknya dihancurkan berkali-kali oleh sistem yang seharusnya melindungi. Di pemakaman itu, Sinta tak bisa menangis. Ia hanya menggenggam nisan ibunya dan berbisik, "Ma, aku akan selesaikan ini. Demi Mama, demi perempuan lain yang masih diam." Kesedihan itu menjadi bara, membakar tekadnya lebih dalam lagi. Sidang pertama di pengadilan sipil berlangsung penuh tekanan. Bayu datang dengan tim pengacara elit. Tapi Sinta tak sendiri. Bangku pendukungnya penuh oleh sesama penyintas, mahasiswa, dan jurnalis. Di luar gedung, ribuan suara menuntut keadilan. Hakim sempat meminta sidang digelar tertutup demi kenyamanan semua pihak, namun Sinta menolak. Jika luka saya diumbar di ruang publik, maka proses penyembuhannya juga harus bisa dilihat publik, katanya, penuh keberanian. Perjalanan hukum itu panjang dan melelahkan. Bukti demi bukti diperdebatkan, karakter Sinta dibedah, masa lalunya dikorek, bahkan kisah cintanya di masa SMA dijadikan bahan serangan. Tapi ia tak bergeming. Setiap hari ia datang ke pengadilan dengan wajah yang tak lagi mencari simpati, melainkan menuntut keadilan. Di balik dinding dingin pengadilan, ia tahu dirinya sedang menulis sejarah. Suatu hari, saat sedang keluar dari gedung sidang, seorang wanita tua menghampirinya. "Nak," katanya sambil menggenggam tangan Sinta, "saya dulu juga pernah diam karena takut. Tapi kamu membuat saya ingin berbicara." Air mata wanita itu menetes pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Sinta menangis bukan karena terluka, tapi karena tahu perjuangannya berarti. Hingga suatu malam, saat ia membuka surat elektroniknya, ia membaca email dari seseorang yang dulu bekerja sebagai staf Bayu. "Saya siap bersaksi. Saya tahu apa yang terjadi malam itu. Saya sudah diam terlalu lama." Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa kemenangan bukan sekadar kemungkinan, tapi sebuah cahaya yang mulai menyelinap di ujung terowongan panjang. Perlawanan ini belum selesai, tapi Sinta tahu, setiap langkah yang ia ambil kini bukan hanya untuk dirinya. Ini adalah langkah-langkah menuju perubahan. Perubahan bagi semua perempuan yang pernah dibungkam oleh seragam, pangkat, dan kekuasaan. Ruang sidang hari itu berbeda. Ada ketegangan yang lebih tebal dari biasanya. Kursi pengunjung penuh. Kamera-kamera media berderet di luar ruangan. Semua menanti satu hal, kesaksian dari seseorang yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang, Arman, mantan staf Bayu. Dialah saksi kunci yang bisa membongkar malam kelam itu, malam yang selama ini hanya didengarkan dari sudut pandang Sinta dan didustakan oleh Bayu.
Arman duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar. Matanya tak berani menatap langsung siapapun, terutama ke arah Bayu yang duduk dengan ekspresi datar. Saat hakim memintanya memulai kesaksian, ruangan menjadi senyap. Tak ada suara selain detak jam dan bisikan kecil napas tertahan. Arman menunduk sejenak, lalu membuka mulutnya perlahan. Saya tidak bisa diam lagi. Saya melihat dia masuk ke rumah Bu Sinta malam itu. Saya disuruh menunggu di mobil, tapi saya dengar teriakan. Saya tahu itu bukan teriakan senang. Kalimat itu menghantam seperti petir di siang bolong. Sinta memejamkan mata, menahan luapan emosi yang mendesak. Di belakangnya, beberapa orang mulai terseduh pelan. Bayu masih tak bereaksi, tapi ada keretakan kecil di wajahnya, ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Arman melanjutkan, ia bercerita bagaimana selama ini ia ditekan, diancam akan dipindahkan, bahkan ditawari uang agar tetap bungkam. Tapi rasa bersalah terus menghantuinya, dan ketika melihat Sinta terus berjuang sendirian, hatinya tak lagi bisa tenang. Pengacara Bayu berusaha menjatuhkan kesaksian Arman, menyebutnya tidak kredibel, memiliki motif pribadi, bahkan menuduhnya menyimpan dendam karena pernah dimutasi. Tapi Arman menjawab dengan tenang, saya hanya ingin tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Kalimat itu, sederhana namun mematikan. Banyak mata mulai berpihak, pandangan publik mulai berubah. Sinta bukan lagi sosok yang diragukan, ia kini menjadi simbol keberanian melawan sistem yang selama ini membungkam. Namun tak lama setelah sidang, Arman tiba-tiba menghilang. Ia tidak pulang ke rumah, ponselnya tak aktif, dan keluarganya tak tahu keberadaannya. Sinta merasa perutnya terpelintir. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kekuatan besar sedang bergerak untuk menghapus jejak kebenaran. Ia menemui tim hukumnya dan melaporkan kasus dugaan intimidasi saksi. Tapi proses perlindungan saksi di negeri ini tidak secepat itu. Dan malam itu, Sinta menangis sendirian dalam kamarnya, berdoa agar Arman baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, sebuah video anonim tersebar di media sosial. Video itu menampilkan Arman di tempat yang tak diketahui, dengan wajah pucat dan suara pelan. Jika sesuatu terjadi padaku, saya ingin semua tahu bahwa saya bersaksi karena itu benar. Video itu menjadi viral, dukungan terhadap Sinta kembali membanjir. Tekanan terhadap institusi bertambah besar. Bahkan Komnas HAM mulai turun tangan, menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran hak terhadap saksi. Namun di tengah badai dukungan itu, Sinta kembali diserang. Kali ini secara pribadi, foto-foto lamanya dari masa kuliah disebar, rekayasa chat palsu beredar, bahkan sebuah akun anonim menyebarkan narasi bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan Bayu. Semua itu mencoba menciptakan satu gambaran, bahwa Sinta hanyalah perempuan manipulatif yang kecewa cinta. Ia muak, tapi ia tahu, inilah harga dari keberanian. Suatu malam, ketika rasa sesak tak lagi tertahan, Sinta berdiri di depan kaca dan menatap bayangannya. Mereka bisa mengacak-acak nama baikku, tapi mereka tidak bisa mencabut ingatanku, katanya pelan. Ia menulis surat terbuka, bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada para korban yang belum bicara. Surat itu menggema di mana-mana. Banyak perempuan mulai mengangkat suaranya, menyebut nama-nama, membagikan kisah yang selama ini hanya mereka bisikkan dalam mimpi. Sidang dilanjutkan, bukti mulai berpihak pada Sinta. Tapi kemenangan belum pasti, lawan masih kuat. Namun satu hal telah berubah, Sinta tak lagi sendirian. Kini, ada gelombang suara di belakangnya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, beban yang ia pikul terbagi. Bahunya tetap lelah, tapi hatinya menguat. Ia berdiri, menghadap pengadilan, dan berkata, saya tidak bicara hanya untuk saya. Saya bicara untuk setiap perempuan yang pernah ditanya, mengapa kamu tak melawan? Hakim menunduk, lalu mengangguk pelan. Sidang ditunda untuk putusan. Di luar, ribuan orang menunggu dengan doa dan sorakan. Di dalam, Sinta menggenggam salib kecil peninggalan ibunya. Ia menutup mata, membisikkan satu kalimat yang membuat dadanya terasa hangat, "Ma, aku belum menang, tapi aku belum kalah." Hari itu langit tampak kelabu, seolah tahu bahwa di dalam gedung pengadilan, nasib seorang perempuan sedang dipertaruhkan. Ruangan sidang dipenuhi oleh suara bisik-bisik dan helaan napas tegang. Di deretan depan, Sinta duduk diam, kedua tangannya terkunci di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan, wajahnya datar tapi dalam dadanya badai berkecamuk. Ini adalah hari penentuan, hari di mana perjuangan panjangnya akan mendapatkan jawaban,
atau justru pengkhianatan terakhir? Bayu masuk dengan senyum tipis di wajah. Ia melirik Sinta sejenak, lalu duduk dengan santai di kursinya. Kepercayaan dirinya mencolok. Di belakangnya, beberapa petinggi datang diam-diam, duduk tanpa bicara. Di luar gedung, ratusan orang berkumpul. Beberapa membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama Sinta." Yang lain hanya berdiri dalam diam, membawa wajah-wajah perempuan yang pernah hilang dalam sistem keadilan yang membisu. Hakim memasuki ruangan. Ketukan palu terdengar, menggema seperti dentang kematian. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang diajukan, suara hakim mengalun berat. Sinta menahan napas. Jantungnya berdetak tak beraturan. Dunia di sekelilingnya mendadak menjadi kabur, hanya suara itu yang terdengar. Petik 2. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pelecehan seksual sebagaimana yang didakwakan. Sejenak dunia terhenti. Sinta tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ruangan itu hening, lalu riuh. Beberapa orang bersorak kecil di sudut ruangan, mungkin tim Bayu. Beberapa lainnya menunduk lemas. Sinta tetap duduk, tubuhnya kaku, mata kosong. Ia tidak menangis. Tidak kali ini, rasanya lebih dari sekadar kehilangan. Seperti dihantam truk di tengah jalan, berulang kali. Hakim melanjutkan, namun, pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa melanggar etika profesi dan mencederai kehormatan institusi. Oleh karena itu, terdakwa diberi sanksi administratif berupa pencopotan dari jabatan. Kalimat itu semacam upaya menebus luka dengan perban yang tipis. Sinta tahu itu bukan keadilan. Itu kompromi. Itu diplomasi atas nama stabilitas. Tapi bukan kebenaran. Bayu menoleh ke arahnya, sejenak saja. Ada kekesalan yang samar. Mungkin karena ia tak dibebaskan sepenuhnya. Tapi ia tahu, dari sisi hukum, ia masih bersih. Sementara Sinta, masih korban yang tak dianggap. Suara publik di luar semakin riuh, media mulai membanjiri berita dengan tajuk-tajuk ambigu, tidak bersalah tapi dicopot, siapa korban sebenarnya. Narasi dibalikkan. Lagi, malam itu Sinta duduk sendiri di atap rumah kontrakannya. Angin malam menyapu rambutnya yang terurai. Ia memeluk lutut, menatap bintang-bintang yang seperti menjauh. Apa semua ini sia-sia, Ma? Bisiknya, tapi dari kejauhan, terdengar notifikasi ponselnya berbunyi. Ratusan pesan dukungan mengalir, salah satunya dari seorang perempuan muda, "Karena Kak Sinta, aku berani lapor dosenku. Terima kasih." Dan disitulah Sinta sadar, bahwa tidak semua kemenangan datang dari palu hakim. Ada kemenangan yang lahir dari keberanian memecah sunyi. Ada kemenangan yang tak tercetak di surat keputusan, tapi tertanam di hati ribuan perempuan yang tak lagi merasa sendirian. Esok harinya, ia berdiri di depan kerumunan massa. Wartawan menyorot wajahnya, mikrofon ditodongkan, tapi ia tak memberi pernyataan hukum. Ia hanya berkata satu kalimat, pelan namun menggema ke seluruh penjuru negeri. Kebenaran tak selalu menang di ruang sidang, tapi ia tak bisa dibunuh. Sinta menatap ke arah gedung pengadilan. Bukan dengan marah, tapi dengan mata yang sudah melihat lebih jauh, melampaui dinding-dinding kekuasaan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia telah membuka jalan. Jalan bagi siapapun yang berani berkata, "Aku tidak akan diam lagi." Setelah vonis pengadilan, hidup Sinta berubah. Bukan menjadi lebih tenang, tapi lebih sunyi. Beberapa teman yang dulu mendukungnya mulai menjaga jarak, takut terseret arus politik dan kontroversi. Institusi tak pernah memintanya kembali. Dan publik, seperti biasa,